Ya, penambahan formasi Timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain grade A tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, media Malaysia bandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bagai langit dan bumi. Ya, Irak kehilangan pemain inti Timnas Indonesia diprediksi masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, media Malaysia hmetro.com.my membandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. Mereka mengatakan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bagaikan langit dan bumi. Ya, penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa Timnas Indonesia menanjak. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya pada Maret 2024, Timnas Indonesia ketambahan pemain-pemain keturunan top seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, dan Tom Hay. Dan hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menang back-to-back atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kemenangan itu membuat Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia selangkah lagi mentas di babak yang diikuti oleh 18 negara top Asia, yang mana 6 negara di antaranya akan lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak tersebut. Seperti langit dan bumi, hal itu bisa disimpulkan jika melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia dibandingkan dengan tim Harimau Malaya saat ini. Ya, pemain-pemain keturunan baru Indonesia saat ini merumput di Eropa, yakni Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan Nathan Choaon. Usia mereka berusia 23 sampai 29 tahun sehingga dapat digunakan Indonesia dalam jangka panjang. Lanjut media Malaysia ini. Di sisi lain, sejak beberapa tahun yang lalu, Timnas Malaysia telah diperkuat 11 pemain keturunan. Beberapa di antaranya adalah Matthew Davis, Corbin Ong, ada Nexco Insa dan Junior Elstar dari Johor Darul Ta'zim. Kemudian ada Brendan Gem dan Darren Lock, ada Stuart Wilkin, Declan Lambert dari KL City, David Rowley dari Sri Pahang FC, dan Quentin Cheng dari Selangor FC. Mayoritas dari mereka bermain di Liga Super Malaysia, beda level dengan Jay Itzes dan kawan-kawan. Sekalinya mentas di luar negeri adalah Dian Kools, itu pun cuma di Liga Thailand bersama Buriram United. Sayangnya kehadiran nama-nama tadi masih belum bisa mendongkrak performa Timnas Malaysia. Ya, skuad asuhan Kim Panggon itu rontok di fase grup Piala Asia kemarin. Kesempatan mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tidak terlalu besar. Ya, inilah penampakan formasi Timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain grade A tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah 2 kali menang beruntun atas Timnas Vietnam. Ya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia hanya memerlukan tambahan 3 poin dari 2 laga tersisa, yakni kontra Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni nanti untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan 6 slot lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya 18 negara akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Ya, tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dan demi memperebutkan tiket dengan negara-negara teras Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, sampai Qatar, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan. Ya, tenaga tambahan yang dimaksud di sini adalah kehadiran pemain-pemain keturunan grade A. Setidaknya ada 6 pemain keturunan grade A yang bisa diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebanyak 6 pemain yang dimaksud adalah Martin Paes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Jero Ridwan, Kelvin Verdong, dan Ole Romeni.
Ya, proses naturalisasi Martin sedang dibahas di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, sedangkan Kelvin Verdong mengaku bersedia memperkuat timnas Indonesia. Lalu bagaimana dengan Miss Hilgers, Kevin Dix, dan Jero Ritwell, dan juga Ole Romeni? Harapannya PSSI bisa melobi nama-nama ini dan merampungkan proses naturalisasi mereka sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada September 2024 nanti. Dan jika nama-nama tadi benar-benar bergabung, maka Sinteyong semakin leluasa mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dan dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Ya, lanjut ke posisi 3, back sejajar ada Jay Itzes, Miss Hilgers, dan Justin Hubner. Kevin Dix akan dioperasikan sebagai wingback kanan dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral akan diisi oleh duet Jero Ritwell dan Tom Haye. Lalu bagaimana dengan trio depan? Akan ada Ole Romeni yang bertugas sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Dan yang terakhir, AFC baru-baru ini yang mengumumkan daftar pemain diizinkan berpartisipasi dalam turnamen Piala Asia 2023 pada 30 Maret 2024. Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Aiman Hussein, pemain timnas Irak. Aiman Hussein dijatuhi kartu merah saat pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Yordania. Kartu merah ini diberikan karena Aiman mendapatkan akumulasi kartu kuning. Kartu kuning yang kedua diberikan oleh wasit karena dianggap mengulur waktu dalam selebrasinya. Ya, karena selebrasi serupa dari tim lain tidak mendapatkan hukuman kartu kuning dari wasit, maka keputusan tersebut menimbulkan perdebatan di media sosial. Aiman Hussein juga menerima sanksi tambahan, dia didenda $2.000 dan dilarang bermain dalam 2 pertandingan. Aiman adalah seorang striker ganas Irak saat ini, absennya membuat lini belakang Indonesia sedikit lebih aman. Dan selama Piala Asia 2023, Aiman Hussein mencetak 6 gol untuk timnas Irak, hanya berselisih 2 gol dari top scorer Piala Asia 2023 Akram Afif dari timnas Qatar. Sebagai informasi, jelang pertandingan timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Timnas Indonesia akan bermain melawan Irak di pertandingan lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Jakarta pada Juni mendatang.